Bismillah. Ya Pak, sudah. Belum? Udah. Udah ya? Oke. Belum. Ya kan? Udah. Mulai. Oke. Mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi MPLS, materi tentang COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang ini. Betul-betul wabah COVID ini betul-betul sangat memprihatinkan, baik untuk masyarakat dunia, masyarakat Indonesia termasuk di Pulau Lombok, yang dari beberapa media dilihat bahwa perkembangannya cukup pesat. Bahkan ada NTB aja katanya kemarin terakhir saya lihat ada 13 varian baru, varian Delta yang cukup berbahaya. Katanya walaupun dengan menggunakan masker dua lapis, kalau Delta ini kita hanya berseliwahan saja katanya bisa terjangkit oleh varian Delta ini. Begitu dahsyatnya perkembangan COVID tadi. Namun anak-anakku sekalian, perlu saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang memang harus kita hindari, sehingga bagaimana caranya biar COVID ini tidak menjangkiti kita. Kesadaran diri kita tentang bagaimana menjaga diri kita, menjaga diri orang lain, menjaga orang lain, dan menjaga lingkungan sekitar. Ini yang perlu kita tanamkan. Jadi COVID ini, kalau istilahnya orang-orang ulama itu, orang-orang besar itu, lebih baik kita perang lawan memang tentara, memang harus dengan tentara ketimbang lawan COVID. Kenapa? Kalau perang dengan sesuatu yang nyata itu gampang diselesaikan, tapi kalau perang dengan COVID ini susah, ini dia tidak jelas ini kayak apa rupanya. Anak-anakku sekalian, terkait dengan COVID ini perlu saya sampaikan bahwa intinya perlu saya sampaikan supaya nanti saya berharap ketika kita melakukan tatap muka, saya berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tatap muka. Saya akan lebih banyak memberikan informasi bagaimana menghindari COVID ketika kita bertatap muka. Itu akan lebih banyak. Oke. Di SMA 6 ini untuk sementara belum pernah saya, alhamdulillah belum ada informasi bahwa di SMA 6 itu tidak ada yang kena COVID. Makanya SMA 6 itu landai-landai saja. Tatap muka gampang dia dilaksanakan gitu. Ini ada beberapa coronavirus itu, penyebab coronavirus itu tergolong ini nanti dipelajari di guruan ini. Nah, lalu bagaimana penularannya? Jadi kalau penularan COVID itu katanya menurut informasi yang dari media dan sebagainya, kalau dia menulari kita itu berada di dalam rongga badan kita, itu di dalam hidung dan sebagainya, itu selama rata-rata 6 hari. Ya, rata-rata 6 hari dan bisa mencapai 14 hari katanya. Nanti kita banyak belajar di mass media. Jadi risiko penularan pertama, hari-hari pertama sampai dengan 14 hari itu
Gejalanya, nah ini gejala perlu ada, kalau kalian harus ingat gejala-gejala COVID itu kayak apa. Tapi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa yang namanya orang sekarang ini pengaruh sosialnya, sanksi sosialnya lebih banyak ketimbang sanksi-sanksi yang lain. Kalau orang terkena COVID, tidak mau diajak ngomong, tidak mau diajak gini, tidak mau begini, tidak boleh begini. Bahkan anak saudaranya sendiri tidak mau diajak berkomunikasi dan sebagainya. Artinya begini anak-anak sekalian, demam bukan berarti dia kena COVID, bukan berarti begitu. Jadi cuman di situ ada, kalau udah di rapid baru kelihatan gitu. Ada demam, rasa lelah. Artinya rasa lelah itu muncul tidak ada penyebab. Kok tiba-tiba dia merasa lelah gitu. Itu gejala-gejalanya. Batuknya kering. Batuk kering. Ada rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, pelang, nyeri kepala dan sebagainya. Banyak. Sakit tenggorokan, diare. Yang paling gampang dilihat sama orang, yang umum saya lihat sama orang-orang, Bapak pilek ya, pilek, masih bisa mencium bau kentut katanya. Berarti Bapak itu enggak, kalau masih bisa mencium kentut berarti Bapak itu enggak COVID. Nah, contoh seperti itu. Nah, kalau masih bisa mencium bau kentut berarti dia enggak COVID. Gitu aja gitu. Nah, terus kulitnya berubah. Ada, makanya banyak orang kadang-kadang begitu dia divaksin berubah bentuk kulitnya. Ini ciri-ciri gejala-gejala orang yang kena COVID itu seperti itu. Orang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, jantung, diabetes, kanker beresiko, mengalami keparahan, jadi tambah parah sakitnya. Terutama para lansia yang di atas umur 50 tahun. Ini gejala-gejalanya. Ada istilah-istilah baru lagi dari COVID. Ya, ada istilah-istilah baru. Ada kasus suspek, jadi orang yang diduga. Ini ada suspek itu seorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut: orang dengan infeksi saluran pernapasan dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau timbul dan sebagainya. Pulang dari mana merasa nyeri gitu. Tapi tidak menjamin dia itu COVID gitu. Ada PDP, banyak istilahnya. Kasus probable. Ini selanjutnya ada kasus konfirmasi. Seseorang yang dinyatakan positif terkena virus dibuktikan dengan rapid, dengan pemeriksaan RT-PCR. Sekarang mau melakukan perjalanan harus ada itu. Kasus konfirmasi dengan gejala, kasus konfirmasi tanpa gejala. Kontak erat, jadi banyak cara penyebaran konflik, ada dengan kontak erat. Ya, teman-teman sebaya itu biasanya. Makanya anak-anak sekarang harus lebih hati-hati. Pelaku perjalanan, banyak orang yang melakukan perjalanan maupun luar negeri, dalam negeri maupun luar negeri, ada aja jalannya bisa kena. Yang penting kalau kalian melakukan perjalanan keluar daerah, ya harus lebih hati-hati. Ya enggak bisa. Sekarang kalau perjalanan keluar daerah ketat. Semua pesawat yang masuk Jawa enggak boleh melakukan perjalanan sampai dengan tanggal 30. Enggak boleh ada perjalanan. Nah, sekarang untuk menghindari COVID ini anak-anakku sekalian, di SMA 6 itu sudah ada semacam SOP,
standar yang kita gunakan. Ini kita masukkan di situ. Bagaimana menghindari COVID ini? Pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40 sampai 60 detik. Lalu dibersihkan dengan handuk. Udah. Dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer. Ya, kalau di luar negeri sekarang orang itu rata-rata bawa hand sanitizer itu. Selanjutnya, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Nah, menggunakan tisu. Ini untuk menghindar kepada orang lain. Itu yang harus kamu lakukan kalau lagi mau menghindar dari, kalau mau terhindar dari bagaimana orang tidak terjangkit. Gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Bermasker setiap keluar rumah. Jadi anak sekalian, jangan sampai kalian punya pemikiran COVID itu tidak ada. Jangan sampai punya pemikiran. Jangan terlalu tergiur dengan adanya media-media yang mengatakan ini dan sebagainya. Ada saran-sarannya ini. Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat. Ya, berobat caranya. Jangan terlalu sering memegang mulut. Nah, bagaimana di masyarakat publik? Jadi sebenarnya di masyarakat itu lebih mengumumkan kesehatan itu lebih cepat. Makanya sekarang pemerintah terakhir tadi malam saya lihat per 12 Juli itu lumayan 300 sekian. Untuk Mataram itu 53 per hari penyebarannya. Segera memberikan konfirmasi informasi terbaru secara terbuka. Maksudnya begini, ketika seseorang itu mengalami yang namanya COVID, kita harus menjelaskan kepada pada petugas, saya berasal dari sini dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita memberdayakan masyarakat? Adalah satu, menganalisis risiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal, memetakan problem. Jadi banyak yang harus dilakukan, memberdayakan masyarakat. Jadi mengajak masyarakat untuk melakukan bagaimana hidup sehat. Tapi sekarang masyarakat alhamdulillah, terutama di daerah-daerah tertentu, masyarakat sudah banyak yang menyadari bahwa bagaimana kita harus hidup sehat. Ini banyak teman-teman sekarang yang saya lihat itu yang sudah biasa merokok sekarang udah mulai berkurang merokoknya karena dia udah mulai sehat, mau terhindar dari adanya COVID ini. Ada juga yang dulu yang nggak senang olahraga, sekarang senang berolahraga. Karena ini salah satu dampak, sebenarnya ada dampak positif daripada adanya COVID ini. Sekarang tempat-tempat olahraga, tempat-tempat fitness rame, dulu sepi. Jadi ini hal-hal penting, hal-hal penting yang harus kita lakukan. Nanti ketika kalian sudah masuk, mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat, saya berharap mudah-mudahan kita bisa tetap muka. Kalian akan saya bagikan ini loh standar SOP
standar SOP yang akan diperlakukan di SMA 6.